Kriteria Hill dan ukuran-ukuran epidemiologi. 1. Materi. Kriteria Bradford Hill yang ditetapkan oleh Sir Austin Bradford Hill pada tahun 1965 adalah sekelompok prinsip yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu penyebab yang diduga dan efek yang diamati. 9 kriteria Hill. 1. Strength of association, kekuatan hubungan. Besarnya angka dapat menunjukkan hubungan antara paparan atau sebab dengan kejadian suatu penyakit. Semakin kuat hubungan dapat ditunjukkan dengan angka yang dihasilkan semakin besar, sehingga hubungan tersebut bersifat kausalitas. 2. Consistency of the observed association. Konsisten. Suatu hasil penelitian memiliki nilai konsisten jika dilaksanakan pada waktu, tempat, populasi, dan juga peneliti yang berbeda. Selain itu, desain penelitian yang dipakai juga harus berbeda. Kriteria konsistensi bersifat mutlak untuk menunjukkan sebuah penelitian bersifat kausalitas perhubungan. Spesifitas. Paparan yang semakin spesifik menyebabkan penyakit tertentu akan menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara paparan dengan suatu kejadian penyakit. Satu paparan atau penyebab ditunjukkan pada satu penyakit. 4. Temporality, hubungan temporal. Suatu faktor atau penyebab atau paparan harus berlangsung atau sebelum terjadinya suatu penyakit sehingga dapat bersifat kausalitas. 5. Biological gradient atau respon dosis. Kriteria ini juga dapat disebut dengan dose responses relationship. Besar kecilnya dosis obat atau intervensi atau paparan yang diberikan kepada efek akan menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara paparan dan efek yang dihasilkan. 6. Biological plausibility, kelayakan biologis. Hubungan kausalitas antara paparan dan efek harus dapat dijelaskan secara biologis. Hubungan tersebut harus dapat dijelaskan secara runtut sehingga dapat menimbulkan suatu kejadian penyakit. 7. Coherence atau coherence, hubungan antara paparan dan efek yang terjadi dapat dibuktikan sesuai dengan fakta dan logika mengenai penyakit tersebut. Sebuah penelitian dapat dikatakan koheren atau bertalian apabila penelitian tersebut tidak bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang sudah terjadi secara umum. 8. Experimental evidence atau bukti percobaan. Suatu penelitian yang menggunakan desain penelitian eksperimental dapat membuktikan hubungan kausalitas melalui medical record, trial, intervensi, dan studi pada hewan. Kemungkinan kausalitas yang dihasilkan akan semakin kuat apabila menggunakan desain penelitian eksperimen ini. 9. Analogi atau analogi, hubungan kausalitas yang sudah dapat dibuktikan sebelumnya dengan kondisi yang relatif sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama jika memiliki karakteristik yang hampir sama. Hill 1965. Ukuran-ukuran epidemiologi. 1. Ukuran morbiditas, prevalensi, jumlah kasus penyakit dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Insiden, jumlah kasus baru penyakit dalam suatu periode waktu tertentu. Angka kejadian, jumlah kasus penyakit dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dihitung per 1000 atau 100.000 orang. Angka kematian akibat penyakit tersebut, jumlah kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit dalam suatu periode waktu tertentu. Durasi penyakit atau waktu yang dibutuhkan seseorang untuk sembuh dari penyakit. Tingkat keseriusan penyakit, ukuran tingkat keparahan atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyakit pada individu atau populasi. Tingkat kelangsungan hidup, ukuran yang menggambarkan proporsi individu yang tetap hidup setelah menderita suatu penyakit dalam jangka waktu tertentu. 2. Ukuran mortalitas, angka kematian tahunan, jumlah kematian dalam suatu populasi dalam 1 tahun, angka kematian per 1000 individu, jumlah kematian dalam suatu populasi per 1000 individu dalam 1 tahun, angka kematian bayi, jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun, angka harapan hidup rata-rata usia yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu populasi sering diukur pada saat kelahiran. Rasio kematian, jumlah
jumlah kematian akibat suatu penyakit atau kondisi dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit tersebut. Ya, ukuran natalitas. Angka kelahiran tahunan jumlah kelahiran dalam suatu populasi dalam satu tahun. Angka kelahiran per 1000 individu. Jumlah kelahiran dalam suatu populasi per 1000 individu dalam satu tahun. Angka kelahiran bayi. Jumlah kelahiran bayi usia di bawah 1 tahun per 1000 populasi dalam satu tahun. Tingkat kelahiran kasar. Jumlah kelahiran per 1000 populasi dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia atau jenis kelamin. 4. Ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi mengukur hubungan antara paparan dan penyakit di antara kedua kelompok. Ukuran asosiasi yang digunakan antara lain S ratio, rate ratio, dan odds ratio. 5. Ukuran asosiasi. 2. Ukuran dampak kesehatan masyarakat yang sering digunakan adalah atributable, proportion, proporsi, atribusi mengukur seberapa besar suatu penyakit atau kondisi kesehatan dipengaruhi oleh suatu faktor risiko tertentu, misalnya berapa persen kasus kanker paru-paru yang dapat diatribusikan kepada kebiasaan merokok. Efisiensi of efikasi atau efektivitas merujuk pada seberapa baik suatu intervensi atau tindakan kesehatan dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam kondisi penelitian klinis. Efikasi atau di masyarakat umum efektivitas ini bisa berupa tingkat pengurangan resiko atau perbaikan dalam kondisi kesehatan. Kesimpulan, kriteria Hill dan ukuran statistik adalah alat penting yang digunakan oleh para ahli epidemiologi untuk mengevaluasi bukti hubungan kausal antara paparan dan penyakit. Dengan memahami kriteria dan ukuran ini dapat lebih kritis menilai temuan penelitian epidemiologi dan menarik kesimpulan yang lebih tepat tentang penyebab penyakit. Sekian dari saya, terima kasih.